Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Yang lalu kita membahas tentang nafas atau diri atau jiwa yang kotor. Nafas atau diri kita yang terproduk dari 4 unsur yang kita alhamdulillah sudah tahu, ya. Nafas itu, diri itu, jiwa itu, di situ oleh Allah ditanam sistem, setan, jin, iblis yang suka membisikkan di dalam hati, yang suka mendorong-dorong di dalam hati sana, yang suka memberi rasa-rasa yang auranya negatif dan arahnya negatif, ya, yang bisa berefek pada kesadaran-kesadaran yang bersifat aura negatif dan mengarah kepada hal yang negatif. Dan sistem ini karena ada di nafsu, dan nafsu tentunya berkaitan dengan roh, maka kemudian bisa dirasakan, bisa disadari, bisa dibuktikan oleh semua sistem tubuh, zahir dan batin kita. Nah, jiwa yang kotor ini, teman-teman, inilah sejatinya yang menghalang-halangi ketajaman rasa kita, yang menghalang-halangi ketajaman kesadaran kita, yang menggagalkan dan sekaligus juga menghalang-halangi tentang kefahaman, pengertian, ya toh, hakikat diri ini hubungannya dengan Allah itu sendiri. Di sini duduknya, teman-teman. Nah, ini sudah paham insya Allah. Nah, pertanyaannya, hal apa saja yang menyebabkan nafas, jiwa, diri ini kotor? Lalu kita buka Qur'annya, hadisnya mungkin panjang ya teman-teman. Tapi paling tidak kita rangkum besarnya saja, garis besarnya saja. Semalam sudah kita terangkan secara umum. Yang pertama, ego kehambaan, nafsu nafsiyah kalau dibawa istilah yang agak keren, ya, nafsu nafsiyah, basyariyah, ya, itu satu yang semalam sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, makanan dan minuman yang tidak halal. Semalam alhamdulillah sudah kita bahas semua makanan, minuman, teman-teman. Ya, dari kerja kita, usaha kita, bisnis kita, dan seterusnya. Kok di situ mengandung unsur cara mendapatkannya tidak baik menurut Allah, tidak baik menurut hukum positif, tidak baik menurut hukum sosial, apapunlah bentuknya, teman-teman sudah paham sendiri. Sekecil apapun, begitu kita makan, begitu kita minum, dimakan anak, istri, keluarga, dan seterusnya, makanan itu akan berproses menjadi tenaga, ya toh, sperma, kemudian ke sistem darah, ke sistem tubuh secara utuh. Nah, karena dia kotor, maka semakin empuk, semakin enak, semakin nyaman setan, jin, iblis yang ditanam dalam sistem nafas ini, diri ini, jiwa ini untuk bereaksi. Ya memang sarangnya kan yang kotor-kotor. Dapat sarang yang empuk, dapat rumah yang empuk, dapat istana yang mewah. Nah, ini menjadi salah satu penyebab kenapa roh kita, ya, jiwa kita, hati kita tidak tajam
rasa dan sadarnya untuk menghadap kepada Allah. Tidak sensitif. Oke, alam rasa dan sadarnya untuk selalu lurus kepada Allah. Untuk selalu menuju kepada Allah. Untuk selalu ketemu Allah. Ini bahasa semua. Ya, Quran ngajarinnya begitu. Ya, bahasa urusan dalam yang dibahasakan dohir ya begitu. Ya, dah. Hati-hati kita semua mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak halal. Ya, karena risikonya terlalu tinggi. Hubungannya dengan jati diri dan ya hubungannya jati diri dengan Allah itu sendiri. Cuman orang nggak ngerasa. Ini langsung berhubungan langsung di sistem tubuh kita, hati kita, roh kita, pikiran kita, dan semua sistem tubuh. Nah, walaupun berbuat baik karena semuanya yang mendominasi kotor, maka ya berat, tariannya itu berat. Bahasa sederhananya seperti itulah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, yang di sini nomor 2 ya, yang semalam belum kita bahas. Apa itu yang nomor berikutnya? Semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Teman-teman saya yakin udah paham. Nggak diterangkan juga udah paham sebetulnya. Tapi saya hanya memberi garis bawah lah. Teman-teman, semua hal apapun tanpa ada batasan, Yang hal itu hatimu yang paling dalam, berarti fuad dalam Al-Quran istilahnya. Fuad. Ya, hatimu yang paling dalam. Sudah ngomong itu jangan. Fuad itu kalau dalam banyak kitab disebutkan hakim. Suara Allah. Nah ini urusan dalam semua ini. Pokoknya ikutin aja lah. Nambah ilmu alhamdulillah dikit-dikit gitu aja. Nah, hakim. Maka orang yang mengerjakan sesuatu yang nggak diridhoi Allah, yang tidak baik, termasuk yang maksiat. Yang maksiat itu berarti yang tidak taat. Nah, pasti hati ngomong. Ngomongnya bentuknya nggak enak. Jadi sudah ada warning-warning dari Allah sebetulnya. Orang mau nyuri, orang mau merampok, orang mau korupsi, orang mau bohong, orang mau nipu, orang mau dan seterusnya. Semua hal yang baik pasti di hatinya tidak enak. Pasti di hatinya tidak enak. Gundah. Tidak enjoy. Di balik itu ada suara, jangan. Di balik rasa yang tidak enak-enak tadi. Jadi rasa nggak enak, warning itu warning dari Allah. Kamu salah. Di dalamnya lagi, coba nanti teman-teman buktikan. Di dalamnya lagi ada suara, jangan. Itu salah. Nah, kalau benar, ya itu benar. Teman-teman, itu fuad. Itu fuad. Itu sumber tempatnya wahyu. Itu sumber tempatnya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sumbernya di situ. Maka dalam hadis Rasul kan ngajarin kita, kalau ada apa-apa, tanya aja pada dirimu sendiri. Maksudnya tanya instrumen hati kita yang paling dalam namanya fuad itu. Fuad itu nggak bisa dibohongin oleh apapun dan siapapun. Walaupun sekampung ngomong A, fuad akan ngomong Z kalau memang Z. Itu fuad. Karena di situ suara Allah, ilham. Kalau Nabi dan Rasul istilahnya wahyu. Nah, tapi setan terus dorong, ngomporin. Udahlah terus, nggak usah kamu perhatikan. Nggak usah kamu pikirin, tendang aja deh. Terus lanjut. Sudah di warning oleh Allah. Rasa nggak enak, rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa. Ini sudah bahasa sederhananya. Ini sudah bahasanya Allah semua ini teman-teman. Sudah warningnya Allah semuanya. Nekat, geles sudah. Begitu nekat berarti diri, jiwa, nafas sudah
bekerja sama secara real dengan setan jin iblis dalam sistem nafas ini, dan faktanya dia kalah. Faktanya dia kalah. Karena kalah, maka muncullah namanya dosa. Muncullah namanya ketidaktaatan kepada Allah. Allah sudah ngasih warning, nggak digubris. Lebih dalam dari warning, Allah sudah nunjuk itu salah. Allah sudah nunjuk itu benar umpamanya. Kalau dalam konteks kebenaran. Tapi nekat. Karena nggak sensitifnya diri. Karena kotor berarti nggak sensitif. Nekat. Terjadilah kemaksiatan. Terjadilah ketidaktaatan. Semua orang ngalamin ini. Semua orang. Semua anak manusia. Tidak mungkin tidak mengalami zina ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kalau saya canda kan, saya sering canda. Nggak ada orang bersih di dunia itu, nggak ada. Orang bersih itu nggak ada. Ya. Salah itu juga diperlukan. Karena kalau kita bersih benar, sombong nanti. Sudah ngerasa jadi ahli makrifat. Tambah bahaya. Ngerasa itu aja udah bahaya teman-teman. Ngerasa orang alim. Ngerasa orang yang paling paham tentang Allah. Ngerasa ini aja udah salah. Allah nggak suka. Lebih bagus ngerasa kotor. Tapi nggak sombong. Lebih bagus ngerasa kotor tapi nggak wah. Nah, caranya bagaimana? Caranya duduk di Allah. Caranya hati duduk pada Allah. Melihat Allah. Jangan lihat diri. Ini ilmumu ya Allah. Ini kefahamanmu ya Allah. Ibadah ini rahmatmu ya Allah. Gitu loh teman-teman. Semua kebaikan ini milikmu ya Allah. Karena rahmatmu, fadlmu, izinmu, hidayahmu, taufikmu, inayahmu. Dalam bahasa yang enak. Itu milikmu ya Allah. Aku yang engkau untungkan dengan kebaikan itu ya Allah. Nah, hati duduk di situ. Nah kalau begitu bisa tak ngerasa tinggi? Enggak. Ngerasa tinggi itu kan karena duduknya tidak pada zonanya Allah. Tidak pada zona tauhid. Hati nggak ngadep ke Allahnya. Diri ngadep pada diri. Maka muncul wah. Maka muncul sombong. Allah suka orang yang kotor. Maksudnya kotor ini, kotor tapi yang tobat. Gitu loh. Allah suka. Kotor, tobat, kotor, ngerasa kotor, itu lebih disukai oleh Allah daripada bersih, ngerasa nggak pernah salah, ngerasa paling bersih. Wah ini paling nggak disukai oleh Allah. Maka kalau tetap saja Allah akan memberi kesalahan kepada siapapun. Karena dengan kesalahan hati kita akan duduk pada rasa rasa tawadhu. Ya Allah, ternyata aku tanpa pertolonganmu tetap nggak mampu apa-apa ya Allah. Yang repot ada orang ngerasa suci dengan dirinya sendiri. Masya Allah. Yang repot ada orang benar ngerasa bisa benar dengan kemandirian ilmunya. Dengan itu yang ribet di situ. Maka kemarin ada yang tanya tuh, Ustadz kalau apakah orang makrifat itu nggak salah? Tetap orang makrifat itu salah. Manusia kok nggak salah? Apanya nggak salah? Ya, tetap salah. Cuman tensinya saja. Kalau orang biasa kayak kita ini mungkin ini bahasa canda loh. Mungkin sehari salahnya 100 kali. Tapi orang-orang yang sudah disayang oleh Allah mungkin salahnya 3 kali. 5 kali, 100 banding 5 jauh sekali. Itu biar membawa hatinya, pikirannya, sistem zahir batinnya biar bisa mampu duduk rendah di hadapan Allah dan selalu duduk hudur khusyuk
tobat, dan selalu mendekat menuju kepada Allah. Nah, itu manfaatnya salah itu ya ada juga. Tapi jangan kemudian beralasan kita salah terus saja deh. Enggak begitu. Kita enggak ngajarin begitu. Agama kita enggak ngajarin begitu loh ya. Ya gitu loh. Jadi sesekali salah itu juga ada manfaatnya. Ada plusnya. Yang penting diikuti dengan pertobatan. Ya toh? Diikuti dengan istighfar. Gitu loh teman-teman. Dan seterusnya. Jadi semua yang nggak diridhoi oleh Allah akan berefek seperti itu. Bisa dimengerti ini insya Allah teman-teman? Bisa dimengerti? Insya Allah. Insya Allah. Makanya nanti teman-teman kalau melakukan apa aja kita ini lihat hati. Coba lihat hati. Hati ngomong apa? Kok di hati sudah dirosok diri. Sudah ada warning. Oh berarti Allah nggak mau ini. Allah nggak mau. Maksudnya Allah nggak mau itu jangan gitu loh. Karena warning rosok di dalam hati sudah nggak enak. Sudah nggak enjoy. Dan seterusnya. Lebih dalam lagi ada suara. Jangan. Nah, itu fuad namanya. Nah, kalau begitu jangan nekat. Kita mau keluar dari rumah. Tahu-tahu di hati kok nggak enak. Ya toh? Nggak enak. Pokoknya ganjel banget di hati nggak enak. Jangan ini. Loh, berarti itu isaroh dari Allah, teman-teman. Kalau di hatimu benar-benar ada itu kuat. Sama dengan Allah. Kamu jangan pergi sekarang. Ngerti nggak? Kalau pergi sekarang, ini bahasa ininya canda. Bisa jadi kamu tabrakan. Bisa jadi kamu dan seterusnya. Nah, lihatlah hatimu. Ada apa di sana? Kok hati normal-normal saja? Ya toh? Jernih-jernih saja. Dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ya, berarti Allah senang, ridho. Ya terus, bahasa kitanya begitu. Terus lanjut. Begitu. Kok nanti ada bahasa, oke, jangan lanjut. Lah ini berarti rak nafsu ta. Oke, lanjut. Berarti itu Allah dalam konteks hal yang bersifat positif. Ada pengimbangnya. Oke, jangan. Loh, itu pembisik bandingan. Itu muncul dari setan jin iblis yang selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Begitu ya, teman-teman. Makanya biasanya teman-teman, orang-orang yang oleh Allah sudah dikehendaki bahasa sederhananya dicintai oleh Allah, apapun lah namanya, biasanya oleh Allah diberi ketajaman rasa, kesadaran, ketajaman feeling, ya, ketajaman di dirinya. Yang hebat Allah, bukan kita, bukan orang itu. Karena efek jernihnya jiwa, nafas diri dari pengaruh-pengaruh setan jin iblis tadi. Dah, ini yang berikutnya.